Pihak Istana memastikan kasus korupsi yang menjerat Menteri Kominfo Johnny G. Plate tidak terkait dengan manuver politik yang dilakukan Partai Nasdem jelang Pilpres 2024. Pemerintah menegaskan penetapan status tersangka terhadap Plate murni penegakan hukum. Kejaksaan Agung resmi menetapkan Menteri Kominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BTS 4G. Santer berembus dugaan jika penetapan tersangka ini bermuatan politik. Ya, seperti diketahui, Nasdem sebagai partai asal Plate mengambil jalan berbeda dengan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Namun, isu ini disangkal oleh Istana. Deputi 5 Kantor Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodawardhani menegaskan, penetapan Plate sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan politik. Pemerintah menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan mempercayakan profesionalitas aparat penegak hukum dalam bekerja. Kita serahkan saja pada proses hukum. Yang terjadi tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Ini murni proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, sehingga kita tidak perlu banyak berspekulasi. Tentu yang terjadi bukan hal yang kita harapkan bersama. Pada banyak kesempatan, Presiden juga telah mengingatkan untuk kerja yang benar dan hati-hati. Untuk mengambil alih jabatan Menkominfo, Presiden akan segera menunjuk pelaksana tugas atau Menteri ad interim. Tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mohtar Ngabalin menyebut penunjukan PLT akan dilakukan dalam waktu dekat. Sementara terkait rencana reshuffle kabinet, Ngabalin mengaku masih belum mendapat informasi. Presiden tidak lama dalam menyiapkan pengganti atau biasanya menteri ad interim agar organisasi dan lembaga ini bisa jalan seperti biasa semasa sampai dengan penahanan Bapak JGP. Kira-kira begitu. Kalau ini kan SOP-nya sudah berjalan, organisasinya sudah jalan. Tinggal saya yakin benar bahwa Bapak Presiden sudah tahu dan mengetahui perkara ini di Medan dan tadi saya belum dapat informasi dari Bapak Menteri Sekretaris Negara, tapi saya pastikan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama Bapak Presiden akan menyiapkan PLT atau ad interim. Adapun soal status bakal calon legislatif Johnny G. Plate, KPU menjelaskan status bacalek baru bisa gugur apabila telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika ada bacalek yang tersandung kasus pidana dan ingin mengundurkan diri, maka itu tergantung partai politik dan bacaleknya sendiri. Sebelumnya, Partai Nasdem mendaftarkan Johnny G. Plate sebagai bacalek ke KPU RI. Plate dipersiapkan Nasdem untuk menjadi caleg daerah pemilihan NTT 1. Ini adalah harus sudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi kalau masih proses-proses awal ya tidak sampai kemudian menjadikan syarat calon tersebut membatalkan. Apabila ada orang yang sedang terkena masalah hukum pidana ya, itu misalkan mau mengundurkan diri itu adalah hak yang bersangkutan. Kalau misalkan mau ditarik oleh partainya juga itu urusan partai yang bersangkutan. Tetapi itu kan ada masanya, ada ruang waktunya, ada tahapannya, yaitu pada masa perbaikan. Selain Johnny G. Plate, ada 5 tersangka lainnya yang terjerat kasus korupsi BTS 4G. Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian negara dalam kasus ini mencapai 8 triliun rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan informasi pasca penetapan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi BTS 4G, sudah ada jurnalis Kompas TV, ada Asri Gunawan di Kejaksaan Agung dan juga ada Alfania Rizky di Istana Kepresidenan. Kita akan ke Kejaksaan Agung terlebih dahulu bersama Asri. Asri, berarti saat ini sudah ada total 6 tersangka yang terjerat korupsi BTS 4G. Apakah ada pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi lainnya, termasuk dengan adik dari Johnny G. Plate? Bagaimana kemungkinan munculnya tersangka baru juga dalam kasus ini?
Iya, Waro, sejauh ini memang belum ada informasi terkait dengan pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan saksi-saksi lain yang akan diperiksa oleh Kejaksaan Agung RI. Namun kalau kita kilas balik, kemarin sudah ada 7 orang yang diperiksa. Satu diantaranya memang Johnny G. Plate yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Kejagung Cabang Salemba untuk 20 hari ke depan, dan 6 orang saksi lainnya memang ini tidak ada pernyataan ataupun juga rilis dari Kejaksaan Agung apakah statusnya dinaikkan sebagai tersangka atau tidak. Yang jelas baru ada penetapan tersangka baru hanya Menkominfo Johnny G. Plate. Nah, dari 6 orang saksi yang diperiksa oleh Kejagung kemarin, tidak menutup kemungkinan satu diantaranya merupakan adik Johnny G. Plate, Gregorius Alex Plate. Karena kita ketahui Gregorius juga memiliki keterlibatan dalam dugaan tindak pidana korupsi kasus pengadaan BTS ataupun juga tower BTS 4G dan bakti Menkominfo 2020-2022. Selain daripada itu juga Gregorius sempat melakukan pengembalian fasilitas ke Kejaksaan Agung, dan ini juga merupakan salah satu wujud adanya keterlibatan dari Gregorius Alex Plate, sehingga memang tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan dari adik Johnny G. Plate ini sendiri. Nah, sementara itu dari Jaksa Agung sendiri juga menyebut bahwa nanti apabila ada fakta-fakta baru yang muncul di persidangan, maka tidak menutup kemungkinan untuk ada penetapan tersangka baru. Tapi yang jelas untuk saat ini baru dilakukan pemeriksaan 7 saksi ataupun juga 6 orang saksi, yang satunya adalah tersangka Johnny G. Plate. Kemudian dari Kejaksaan Agung juga sudah melakukan penggeledahan di rumah dinas Johnny G. Plate, di kantornya juga, dan di kendaraan pribadi milik Johnny G. Plate untuk kemudian bisa memperkaya bukti dan juga untuk bisa mengembangkan kasus ini, untuk bisa mengusut dan juga mengetahui aliran dana yang diduga ada tindak pidana korupsi begitu terkait dengan proyek ataupun juga pengadaan infrastruktur menara BTS 4G dan juga pengadaan infrastruktur pendukung bakti Kemenkominfo 2020-2022. Woro. Baik, Asri Gunawan dari Kejaksaan Agung. Kita akan bergeser ke Istana Kepresidenan bersama Alfa. Alfa, pihak Istana menyebut Presiden Jokowi juga sudah menyiapkan pengganti Johnny G. Plate sebagai Menkominfo. Adakah nama-nama yang sudah beredar saat ini di sana, dan juga kapan rencana pengumuman atau reshuffle atau mungkin pengganti sementara, Alfa? Ya, tentu saja bahwa membaca Kabinet Indonesia Maju yang sudah kemudian terjadi kekosongan kepemimpinan di Kementerian Komunikasi dan Informatika, tentu saja Presiden harus segera mencari paling tidak Menteri ad interim atau Menteri Pelaksana Tugas terhadap Johnny G. Plate. Tetapi sampai sekarang Istana masih bungkam terhadap nama-nama siapa saja yang akan kemungkinan besar digantikan atau menggantikan Johnny G. Plate. Mengingat Johnny G. Plate sendiri merupakan kader partai pendukung pemerintah, yaitu Partai Nasdem. Walaupun di sisi lain Partai Nasdem menyebut tidak mengajukan nama. Tetapi tentu saja Istana harus segera mencari nama tersebut. Presiden belum memberitahukan kapan reshuffle akan dilakukan. Tetapi mengingat kegiatan Presiden yang akan segera berangkat ke Jepang, tentu saja nampaknya reshuffle ini akan mundur. Tetapi kalau memaknai apa yang terjadi pada Johnny G. Plate, kemarin penetapan tersangka dilakukan pada hari Rabu Pon. Tentu saja ini menjadi hari favorit Presiden Joko Widodo untuk mengganti atau melakukan perombakan di struktur Kabinet Indonesia Maju. Sampai sekarang belum ada namanya, Woro dan juga saudara. Tetapi kalau melihat siapa-siapa saja yang kemudian dipanggil oleh Presiden ke Istana di luar partai atau di luar tokoh politik partai pendukung pemerintah, ada satu nama yang kemudian menjadi sorotan publik, yaitu Ketua Umum Partai Perindo, yaitu Haritanu. Apakah kemudian dia menjadi pengganti Johnny G. Plate? Maka kami akan harus konfirmasi lagi kepada pihak Istana, karena sampai sekarang pihak Istana juga belum memberikan keterangan terkait dengan hal tersebut. Keterangan terbarunya bahwa Presiden akan segera mencari pengganti dari Menkominfo Johnny G. Plate. Kalau melihat struktur organisasinya, Menkominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika ini berada di bawah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tapi sampai saat ini, Woro dan juga saudara, Mahfud MD sebagai Menko Polhukam belum mendapatkan arahan dari Presiden untuk menjadi Menteri Pelaksana Tugas dari Johnny G. Plate. Woro. Masih bungkam Istana, belum ada nama-nama yang kemudian terdengar. Nanti kita nantikan bersama bagaimana hasilnya setelah Presiden berpulang dari kunjungan di negara lain. Terima kasih Alfani Rizky, dan sebelumnya ada Asri Gunawan.